Bantuan dewan ini menjadi untuk apa mendapat bantuan, misal kamu terimanya jadi kayak gini jadinya. Bahasa itu sering terjadi, Bu. Dan ini memang kita doakan. Bantuan masih banyak, Ibu. Bisa saja tahun ini Ibu dapat rumah, atau tahun depan Ibu dapat WC. Ada dapat WC yang layak. Tapi kalau dengan catatan kita harus memanfaatkan bantuan ini semaksimal mungkin. Jangan sampai nanti bapak-bapak ibu-ibu sudah sampai waktunya kita ngeluh nggak ada tukang, uang nggak ada nambahin beli ini, jadi terbengkalai. Jadi kita dukung kerja daripada pendamping kita ini selesai dalam waktu 3 bulan. 1 bulan. 1 bulan itu progresnya dari mulai nol. Dari mulai nol pembangunan sampai selesai Ibu itu 1 bulan. Nanti kalau pekerjaan ini tidak selesai secara maksimal, kita juga yang susah, nggak dapat bantuan lagi, tidak dipercaya lagi, nggak beres kan di kota. Dikasih bantuan malah nggak ada yang selesai. Nah kalau kita mau berharap ini, karena masuk ke kita dari informasi Pak Hendri Ribuan memang banyak sekali. Sterilisasi, buat WC, pembangunan lampu, jalur kita bagi 2 jalur, jadi menghindari kecelakaan banyak sekali. Tapi tergantung kita bagaimana kita menyikapi bantuan sekarang ini. Ya Bapak Ibu ya, paham maksud saya Bapak Ibu? Siapkan diri Anda, siapkan waktu Anda, siapkan dana Anda kalau mau bersuadaya. Karena kalau sudah tanda tangan, tidak boleh mundur. Tidak boleh mundur. Kalau Bapak Ibu mundur, tentunya ada ganti rugi. Dana itu akan ditarik kembali oleh pemerintah. Kalau tidak selesai 1 bulan, itulah konsekuensinya. Jadi Ibu pikirkan dulu siap nggak kita, siap nggak ini. Kita dukung pekerjaan partai, kita dukung pekerjaan dinas, kita dukung seperti juga Pak Lurah ini juga bertanggung jawab dan dia terhadap juga secara administrasi. Jadi kita semua saling mendukung. Nanti enak terima udah membayangkan gini-gini terakhir mengeluh. Dan jangan sampaikan kepada tetangga kita yang sudah tahun depan masih banyak yang akan diturunkan oleh Pak Hendri Ribuan untuk Kadis Kota. Ini di Desa Kadis cuma 11, Telaga Samson cuma dapat 4, Simpang Butuh cuma dapat 13, Kadis Kota lah yang dapat 31. Tahun kemarin 49, nah kan itu anak-anak emas. Harus kita betul-betul menggunakan bantuan itu dengan baik. Ya Ibu, tentunya dengan bantuan itu berjalan. Kalau dia duduk, kalau tak duduk tak dapat lagi Bu. Nah itu dia. Harus kita doakan dia juga sehat dan jangan lupa nanti kita pergunakan. Itu aja dari kami partai. Kami hanya mengalokasikan Bu, meminta data, tidak ada intervensi, tidak ada pilih kasih, jadi tidak ada persetujuan sosial. Ibu, terima kasih dari kami Partai PDI Perjuangan PAC Kecamatan Kadis. Selamat pagi, merdeka! Merdeka! Ya. Silakan Selamat siang Bapak Ibu. Perkenalkan saya Citra, pendamping dari Kementerian PUPR yang akan mendampingi Ibu di lapangan mengenai tentang teknisnya, administrasinya. Buat suara ketika bisa nggak sih yang kurang perkenalannya? Ini ada videonya. Sebetulnya program ini bukan pertama kali dan di kota Bapak Ibu tahun kemarin sudah dapat juga dan kebetulan saya juga yang mendampinginya. Memang kebetulan tahun kemarin itu warganya memang pembangunnya besar. Spek dari pemerintah itu seharusnya 6x6. Tapi pemerintah juga mengapresiasi untuk warga Kadis Kota yang telah membangun dan tepat waktu. Dan saya berharap juga kedepannya juga seperti itu. Tapi pemerintah tidak mengharuskan 2 rumah yang besar, tidak. Hanya untuk 6x6 dan kotak sabun ibaratnya bahasa kita. Nggak dibuka di dalam itu 6x6 itu dari usulan dari PUPR. Kalau misalnya warga tidak memiliki fondasi sama sekali dan dia ingin membuat rumah bata. Begini Bu, di sini kan ada rumahnya papan. Kalau rumah papan itu kan nggak perlu fondasi.
Bisa nggak dengan dana yang dicairkan itu untuk merehab, dia tidak bikin fondasi. Tapi dia rehab rumah papan atau rumah baca, Pak? Saya lihat seperti di Minas ada juga rumah papan, lebih cantik juga saya lihat. Iya boleh, sebenarnya boleh rumah papan terus direhab lagi rumah papan beli papan baru. Iya. Tapi warga kemarin dia lebih memilih untuk rumah batu, Pak. Nah, bukan. Disitulah kita berdebat kemarin, sosialisasi yang tidak pas. Kalau ibu sampaikan begitu, nanti kan masyarakat bapak-bapak ibu-ibu ini kan bisa ditaksirkan. Contohnya dia untuk membangun dia permanen, dia beton 6 kali 6 kan sangat ini. Kalau dia nanti rehab dia dengan rumah papan, mungkin dia cuma nambah 1 juta 2 juta lagi kan nggak begitu dia berat. Iya, maaf ya Pak. Ya. Yang awalnya ini papan nih. Ya. Itu dilaporkan lagi satu-satunya papan. Ya. Apakah tidak maksudnya itu. Jadi apa perubahan dari ini? Ibu pendamping Minas juga? Saya bukan. Bukan. Jadi nggak lihat yang di Minas di Minas ada juga yang rumah papan. Rumah batu. Memang tergantung dari masyarakatnya, tapi masyarakat yang kota lebih memilih untuk rumah batu kemarin. Ya kita serahkan aja nanti ke bapak-bapak ibu ini, kita pertanyakan bagaimana. Karena dana itu udah 1.500. Kalau kita bangun dia cor-coran 6 kali 6 ini udah sangat minim sekali. Ini memang programnya khusus swadaya. Kita apresiasi kalau untuk swadaya, contohnya kan dana ini kan 20 juta, 17,5 itu untuk material, 2,5 juta itu kan untuk tukang, upah tukang. Kita swadaya dengan 2,5 juta inilah seharusnya kita swadaya kan. Kalau yang 17,5 ini kan nggak bisa kita swadaya. Ini gede dikunci untuk beli material. Yang bisa kita swadaya itu kan cuma 2.500.000. Itulah ini bukan programnya PUPR. Karena kami sempat berdebat kemarin di tahap pertama, banyak masyarakat menyampaikan ini program PUPR. Kita sampaikan ini tidak. Ini programnya aspirasi Bapak Effendi Syarifar dari PDI Perjuangan, dibawa sama Bapak Hendrik Pangaribuan, bekerja sama dengan PUPR. Kemarin Lurah Kandis Kota Pak Lurah, Pak Wendy ada mengajukan untuk rehab rumah juga untuk PUPR. Itu nilainya itu tidak 20 juta, itu nilainya di atas 40 juta. Nah, jadi karena APBN kita tidak mencukupi, program itu tidak berjalan. Jadi jadi jangan salah untuk menafsirkannya. Ini dana aspirasi yang dibawakan Bapak Effendi Syarifar melalui Bapak Hendrik Pangaribuan. Jadi ini aspirasi ini nilainya 20 juta Bapak Ibu. 2,5 juta ini uang tukang, 17,5 ini uang untuk merehab. Jadi ada perdebatan kemarin, Bapak Ibu. Kita perlu kebetulan di sini di DSPS-nya, kita bisa langsung pertanyakan nanti. Saya lihat di Minas kemarin untuk DSPS ini dia bisa merehab rumah papan, dia direhab seperti di Minas, Ibu. Apakah bisa juga nanti yang, karena dana kita kan tahu sendiri, kalau dia dana 17 juta 500 untuk membangun ini kan sangat kurang. Dengan 17 juta 500 ini, bagaimana supaya kita merehab rumah itu lebih cantik? Karena saya lihat di postingan di Minas, saya lihat di postingan di Pekanbaru, dia tidak harus dibangun. Contohnya seperti yang dilakukan yang banyak, dia depannya dibuat dia seperti cocor gitu kan. Kurasa dengan dana uang segini dia kan tidak mampu. Apalagi sekarang ini material ini kan kenaikannya sungguh signifikan ya Pak Lurah. Makanya kalau bisa nanti Ibu tolong disampaikan untuk 17 juta untuk rehab rumah ini
kriterianya bagaimana dia ini. Karena nanti bapak ibu yang ada di sini kan dia mau dapat bantuan, ya kalau bisa kan dia uangnya nggak keluar lagi. Kalau dia pun uangnya keluar, tidak begitu banyak. Ini nanti dia dapat 17.500.000, tapi dia nombok 20 juta untuk membangun kan, itu namanya kan udah lucu juga. Jadi kalau ada keluhan nanti di sini kita bincang-bincang, kita debat bagaimana untuk cari solusinya, dan mungkin nanti kita survei terakhir lah ke lapangan. Habis itu pendataan lah, karena program ini tidak lama-lama ini Bapak Ibu, karena untuk tahun ini juga nanti masuk pendataan lagi. Kalau bisa juga kita mengajukan seperti di Simpang Dutu, Kelurahan Dutu, itu ada bantuan namanya Spaldes, pembangunan WC. Kemarin kita melalui Bapak Effendi Syarifah, dibawakan Bapak Edwin Pangaribuan, itu terbangunlah 50 unit. Ini juga mereka sedang perjuangkan. Mudah-mudahan nanti terwujud untuk di Kandis Kota ini 50 unit lagi. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan. Terima kasih. Selamat pagi Ibu, Bapak ya, perkenalkan saya dari Sekretaris PAC PDI Perjuangan di Kecamatan Kandis, mewakili fraksi PDI Perjuangan, mewakili Pak Hendy Pangaribuan, Effendi Syarifah dan Hendy Pangaribuan menyampaikan di sini. Terima kasih kepada yang terhormat Pak Lurah kami yang sudah bersedia meluangkan waktunya, dan juga bapak-bapak ibu-ibu, Ibu Ika TFR pendamping dari Dinas PUPR Provinsi Riau. Nah, di sini kok kita jelaskan kembali menyambung daripada penjelasan Ketua PAC Pak John Pangaribuan. Memang ini adalah program pemerintah yang dijemput. Tanpa dijemput oleh Bapak Effendi Syarifah tidak akan sampai di Riau. Tanpa dibawa Pak Hendy Pangaribuan tidak akan sampai di Kecamatan Kandis. Nah, ketika itulah gunanya reses dewan di daerah kita. Nah, jadi semua keluhan kita, keinginan kita, hak kita yang kita sampaikan ke dewan dijemputlah dari sana. Nah, untuk program ini Bu-Ibu, seperti dikatakan ketua tadi, ada dana kita keluar. Nah, di sini ada kata swadaya. Swadaya itu adalah patungan, gotong royong. Nah, jika memang dana bapak-bapak ibu-ibu tidak ada untuk menambah uang yang disediakan program ini, jangan dipaksakan, ya. Jangan nanti dibayangkan, oh rumah aku bangun rumahku nanti jadi cantik, rumahku jadi begini. Nah, bayangan kita nanti seperti ternyata modalnya nggak cukup, uang yang belum itu cuma pas untuk misalnya bangun dinding, bangun ini, jadilah masalah berjalan. Jadi kenali diri kita itu, ya. Ada nggak uang kita menambahinya? Kalau memang nggak ada, biarlah dibangun sesuai dengan yang sudah ditentukan PUPR, yang sudah ditentukan oleh program. Nah, karena desainnya ini ditentukan oleh pemerintah melalui legislasi juga dari Parlemen Pusat sana Pak. Ya. Tapi kalau kita ada, bantuan ini kita bersuadaya. Nah, aku mau tambahlah ceknya, aku mau pakai keramik lah. Kita tambahlah dengan uang kita sendiri. Menambah uang yang ada tadi. Nah, dengan juga tentunya kita menambah uang tukang. Nah, karena sudah terjadi Ibu di tengah jalan masyarakat ribut, masyarakat mengeluh. Aku dapat bantuan, ternyata aku usahin juga, aku jadi mengutang gara-gara itu. Jangan sampai terjadi seperti itu ya Ibu. Kenali diri kita dulu, ada nggak uang kita? Sudah alhamdulillah kita Bu dari mana dapat bantuan 20 juta secara cuma nyediain KTP yang pokoknya nyediain fotokopian lah. Ya, paham Ibu di situ Mas? Ibu, bapak-bapak penerima bantuan BPSP, BSPS dari kementerian. Nah, dalam hal ini dilaksanakan diberikan kepada pokir dari PUPR melalui Partai PDI Perjuangan.
Di sini saya mengharapkan Bapak-Bapak Ibu yang menerima bantuan agar dapat manfaatkan bantuan yang diberikan sebaik-baiknya dan segala sesuatu persyaratannya agar dapat disiapkan, dan mudah-mudahan bantuan ini mungkin bukan sekali saja, mungkin dari Pak John beserta apanya pun mungkin banyak lagi yang akan diberikan untuk masyarakat khususnya untuk Kadis Kota. Dan sebelumnya juga saya ingin memperkenalkan diri pada tanggal bulan Oktober 2022 kemarin kami dilantik oleh Pak Pedri menggantikan Pak Musri yang kebetulan beliau dipindahkan ke Sungai Mandau. Jadi kebetulan saya ditempatkan sini, nama saya Nur Priyadi. Sebelumnya saya lurah di Kelurahan Telaga Samsam. Mungkin perkenalan kita cukup di situ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak Lurah, dengan terrealisasinya ini program Pak Effendi DPR kita dari pusat, gimana perasaan Bapak untuk masyarakat Kandis Kota? Terima kasih. Kami dari Kelurahan Kandis Kota sangat senang sekali dengan adanya aspirasi dari Pak Effendi, di mana masyarakat Kandis Kota ini diketahui bahwa di Kecamatan Kandis ini mungkin masyarakat Kandis Kota ini padat, dan kebetulan memang lagi banyak juga pembangunan, dan kami sangat mengucapkan terima kasih sekali dan senang atas bantuan dari aspirasi Pak Effendi, Bang Henry Pangaribuan, dan Bang John serta stafnya. Kami mengucapkan dari Kelurahan Kandis Kota banyak terima kasih, dan semoga dapat bantuannya tetap berkelanjutan. Terima kasih. Begitu juga ketua kami dari PDI Perjuangan Pak John Pangaribuan sebagai mewakili Pak Effendi di kecamatan. Pak John, sesuai dengan program Pak Effendi Sianipar yang sesudah terrealisasi sampai ke kecamatan, harapan Pak Ketua John Pangaribuan ke depannya? Terima kasih. Saya mengharapkan ke depannya untuk bantuan-bantuan dana aspirasi Bapak Effendi Sianipar yang dibawakan Bapak Henry Pangaribuan terkhusus untuk Kecamatan Kandis supaya lebih banyak lagi ke depannya. Karena di sini contoh seperti pembangunan spaldes yang ada di Kelurahan Buntu 50 unit sudah terrealisasi, sudah siap. Kalau bisa dibangun kembali spaldes untuk Kelurahan Kandis Kota sebanyak 50 unit lagi. Kedepannya mudah-mudahan Pak Effendi panjang umurnya, duduk kembali jadi DPR RI, dan bantu-bantuannya bisa terrealisasi terkhusus untuk Kecamatan Kandis. Terima kasih. Dimohon kepada masyarakat biar ke pemilu berikutnya. Dimohon kepada masyarakat untuk pemilu kedepannya untuk memilih dari PDI Perjuangan. Terima kasih.